Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kemen buswarto ya rapati ikhlas. Kemen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane, pas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah dadi daftar wali, nek kemen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula ya. Bapak kulo nanti kulo tangkap. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan buatan kepengen jadi wali seperti itu. Siapa bapak lucu. Jadi ini wali kepengen hak disayang pangeran, tapi jadi koyok kurang kepengen. Bapak sakit. Lah jadi kulo jadi salam tempel. Engko nang opae mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tuaan ngasih dari bapak. Lah nek dadi dunya ngono tok ora kepengen. Dino duwe akeh. Tapi nak jadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orang. Aku yang manusia jadi kadang kepengin wah jadi kiai top. Setiap metu ke mobil di apa, wong visuale, sono sing tiba-tibaan seru no. Kerennya opo dicucuk pose. Cucuk tobat. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Ngono enak dadi kiai. Saya yang enggak suka itu. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Berkode di ulama itu mengkancani rukin bagus banget mengkancani rukin untuk apa? Itu terus serana generasi ulama itu salah pangeran. Nanti sing mulia ge monggo, sing kaya kula ge monggo. Biasa mawon mboten donya. Cara oleh sing kaya kowe mau, kowe dadi wali itu ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jauh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat pun alhaqumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok mate sama ini terjemahan bebas ini. Mak pengiran nabian kersano halus sampai kue tekoni kuburan terus kala sawfakara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pasti ngerti latarabunal jahim pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Karena Allah sering ngertikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu untuk dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarabunal, pas ngerti, pas saya muter. Itu yang kita ada ini. Buat keluar terus no. Wama yastawilan ora podo pala dorori pos gororo. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua sebakaran ora kudu segara pokoknya dua jenis napa air. Cara bahasa Arab disebut napa bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa adbun itu banget tawari napa. Nah cara mriki napa tawari. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul ubah terus banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saehu terus ingkang blender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak blender.
Tapi wadah tapi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Sadidul maluha itu banget apa? Asin. Dubera enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulet no. Bulet. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Lah uang penting anggar wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo ngerti nak dhuwit iku. Profesor wis ngomong dhuwit penting padu barang sak profesor rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu lu cekeman. Cuman kok semeneh dhuwit iku penting sembrono. Biasa wae. Ngono apa tambah mboten penting, Gus. Penting banget sampe pasti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duwe penting biasa ora bawa ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula soal tela ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misale wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa. Ya. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong. Biar maju, maju nguasai itu sih ngomong ben menteri, kiai rasa ngomong ngono, paham? Nah kadang kiai malah ngomong ngono, kok jadi menteri rasa jadi kiai, mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional, dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah nabi ulama itu harus satu nabi, nak dulu dunia ngono, al bilad dua wal ibadu, fae nama asab takhiran faaki. Biasanya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Yang diwa bisa melakoni apa ya lakon itu nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sih ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya ada jadi kiai yang sudah di mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al-bilad bila dua kali ibad baik dua fae nama asab takhiran faatim kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan syiar nama Islam ya sudah faatim kata Nabi ya nggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu dibunuh ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan, didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini, anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih apa dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jaman buat ajari materi. Engko wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapak sing ngajari waktu materi. Sok sak diajari ya ro dhewe. Pemene turunanmu tambah ro. Mungkin wis gen gak trimo ro alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min guma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang sedhek. Wa te lahmu tori wa sama iwa.
Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling nona manusia butuh makan, butuh perhiasannya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tastasrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta'al khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki tidak boleh pakai apa? Ini nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Bawa di ini ya kan? Tidak hakik. Ya itu ya apa-apa. Namun orang yang percaya itu dukun sing seru. Wa tarolan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa ai sufuna tegese pro-pro fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma sanging fakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma, tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bicaria. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap, wa mudbiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Sangking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh, tetap butuh sing golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan ngelakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala allakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala allakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khilu sing lebono sapa wa la ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mau tambah apa nah? Wayu itu lang lebono sopo taala anaharo ing rino, suruh tising lebono sopo wahu ing nahar filaili ing dalam bengi. Faizi itu mau tambah apa lah? Masakhara lan ngatur sopo wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah menunggu direm. Dat paling penting, paling pokok, tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ya tahu roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi dalam ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak dunya iku turu. Nek mati lagi tan. Mergo kan wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Lah zaman ning dunya dintekno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Itu mbok entekno. Barang-barang sing
cara akhirat gak mendesak pun. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpah, pensiun sumpah. Hal-hal. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh gak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takahatu hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al-jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wae mlebu neraka, kowe wis kecewa. Ya saiki tak wae mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wae mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wae mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basorukal yauma hadid. Jadi kata Allah komentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini, kata Allah. Fakashafna angka fito akafa. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basorukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu, gara-gara fokus delok dunya nganti roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat lima waktulah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak karena tidak tahu, nabrak tembok. Karena tidak tahu, terjatuh di sungai. Karena tidak tahu, terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Nah, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang
Penting kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan. Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu wali, tapi muka dimah. Kulo itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kok dia susu rawani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggonya Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak roke misalnya juga wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak dah nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah. Bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard ono sing bukakno. Tapi dia tetap kering. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard wali akhirat, kowe yang ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe enggak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi dia tahu angen-angen mewah mati. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undang pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesungan. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalanan budul bisa gaya bisa. Budul lu ramah mana nih? Oh anu kabar uang so mau kitab just lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya terus sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngertikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang nggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar kok sujud gue, itu kira-kira rawani maksud anak gue melebu. No, dia di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia senang, dedamnya kesampaian. Syukur lah, asal matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak patut tahun pun rokok langsung geludeng ini kira-kira. Gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak.
rawang ning musala sujud. Ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenor punya ben sujud, liyuqimus sholat. Ketika Allah muji orang baik, apa ibunal abidunas hamidunas saihunas terusnya arroqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti anda di akhirat, kenangan terbaik anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat atau video disetel pas kongkol-kongkol yang perapatan, bariku ngelamonem disetel. Mungkin jadi pegawai negeri, ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo, uang terberekam kabeh. Oh ora sini wong. Terus apa idola sing duwe wadah sing tumpakane Alphard, sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idola anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau maca sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Kayaknya mau jadi sholawat, aku peke orang tahu pengen melarat koyok. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim itu, almaru ma'aman ahabba hada tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek. Mubalek itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dhewe mu almaru ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana mau seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, kalau misalnya gambarnya pasang di kamar, wah, partai, uang, kuasa. Terus, gue nyumbang masjid, nyumbang sewu, mau saya ketahui. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak sholat. Orang dihitung dipoling oleh malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggup pemenangan 1 juta. Diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya ada jaminan ya saya aman misalnya. Itu nggak itu ciri-ciri rasa menang terus kok begitu, so wes kadung terus, wes kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali, itu bangsa mereka ibadah ada bukan. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i, jadi wali itu sederhana. Sama lah ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe mono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Roken toko buka, siap. Tapi besok yang mana lagi? Jam 8 buka, siap. Iya dari gitu. Kira-kira lebaran karena itu gua klub apa sopan. Kira-kira nggak jawab ya. Gua klub itu tidak usah itu. Nah Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Harus ngerti nak Allah yang mau bayar.
manggil. Jadi yang terjawab itu wis tengko. Dadi Allah ayalah salam pun Gusti. Ayalah salam pun teng mriki. Itu sudah jadi wali. Oh itu saya buat tiru tapi kami enggak masalah, tapi ini kan resep no. Lemang kalau gak kira-kira ana karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya rasa kok tiru terus kemudian jadi wali ora iso kadung salah. Biasa wae, aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani mekumat ya biasa wae. Tapi kan iso dadi wali pas jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jangan lo jalur fikir ya mari wali kan. Waktu kan lo fikir lo. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes ya. Wali masyhur ana wali mau baru kayak di bojo judes. Ibu ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenang nanti akhirat aja wedi. Jadi anak jatuh apa kan? Para suami takut istri silakan baris sing wis baris bareng sing wedok. Pak rene lho tetep moro-moro. Wong ngerti bojo kedowangan ini akhirat bahaya, you know. Terus bahaya ngerti bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Dalillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya, kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang ngono, Cina yang ngono. Mau fasek-fasek nang dalan yang ngono, bawa jalan ngalor itu percaya ini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Ya apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah taware wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah. Ora usah ujar Gus Pak apa. Ora usah tarani ra apa, wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, kayak Malok Partai Gerindra, kayak Golkar, kayak PDI, supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat terawani. Udah pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kalau yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awwalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Ora kaget tuh. Kok main diwarai wong? Bener-bener terjemah. Kok nabi diwarai wong enggak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya
jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak ada. Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolak no kiai perkara hadun nafsu, enak jadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale naku pidato MC ini muni Syekhul Fadilah wal Karomah, bos uni MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama lah dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utak nek saya itu kan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang di sana kalau biasa, teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kalau benar atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai toko disualami dicucupi, munggah. Ya nggak apa-apa itu nggak dosa, tapi takut saya elek-elek ini kunjuran itu perkara dunia, show-nya itu, loh. Jadi orang ini tak pikir teko ngaji berwes, warmu paham karmu ora karep, ulang ngarep ngaji karmu, mesti rugi gue ya, aku tenang aja aku. Dan orang itu latihan ikhlas, loh, latihan. Kalau kadang gitu protes yang dia, terus jangan sekali-kali nak tidak tak derek nus kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, mana keluar dari yang tua. Jalan haji malah turun, topa meneh. Jalan era roh dari anak kiai bawahnya. Harusnya tahu tak mendarat dalam kota, akan sepeda motor ini terlalu nenggone Malibu. Jalan itu tak roh malah jalan. Jalan akhirnya jalan roh dulu roh. Dan apa yang itu urut? Jalan dunia roh jalan akhirat terlalu mbok roh iku opo. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senangnya mereka kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudah, wah keren, tolak ngarepe, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika batal Fatih Mekah, sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Medina. Nabi itu satu hari terbiasa, mau sarapan saja kadang tidak ada yang dimakan. Tanya ya Isa, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah, jangan kira itu periode Medina. Apa itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu dia jatuh turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun benayati turu terlentang. Jadi kalau ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingan, dia tetap sholat. Begitu bojo ayu orang ora sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek amen junub menawa. Sekira ora kena go contoh kasus itu wong kasus. Jadi bojo ayu pramat turun karep pusing sholat ora bos misale lho. Pemenang jegoten wae ta, Bro. Mustafa kalau orang ini jegoten liyane ora. Mergo nangane wong akeh dosa, nangane wong sitok. Misale dosa wong tak hitung mau ke sore. Arep nang dosa sitok, mulang gandarane 10, cek susu piro. Sarplus nyorong dagang cek. Cek badi. Iku adene ra ikhlas. Ra ikhlas tapi ra ikhlas ilmuku, malah lara. Kalau apa ben telas sebenarnya.
Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini sudah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin, itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrah oleh pangeran itu. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenang, terus onta keluar dari batu. Terus kamu megawo. Wah kok ribet kena onta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya bodoh karo onta lahir kok idukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kaya ra melo gawe. Metu kok idukane yo ora melo gawe. Bedane apa? Tapi tak kamu kena hijab, kamu itu anak beda deh. Cara nabi-nabi orang beda deh. Aku lo termasuk warasatul anbiya, ya orang beda deh. Waras, otak lo nih waras. Lalu ya misalnya gue cara iman seperti itu, ya akan jadi wali. Wah sama amatir lah, wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Itu sok beda no. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dokter bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau amat, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya, pakai Nabi mater untuk mengira. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego balebokno mulutem, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu rara bedanya, justru itu jadi Nabi. Karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrahe Allah itu apa? Kayaknya Nabi itu dono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrahe Allah. Ya biasa manuk terbang, suwe manuk terbang. Bukti kudrahe ning ndi? Iku tekek wis semper. Lha bukti kudrahe apa iso gawe ya? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrahe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa aja? Wong ibuke unta yang ngrasa gawe.
Apa ibu onto bisa menciptakan anak onto? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu cukup jadi kudroy. Tapi manusia yang barang sering terjadi darani mungkin. Maknanya mungkin ini saya menentukan mungkin atau tidak. Pada zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudroy Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit bumi, ada lautan, ada apa itu sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni onto keluar dari apa tadi? Dadu ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul burung. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga ada melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus sebuah dalam alam idul maknani. Itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kulon wedi urip ya wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampai tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu, Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaruh. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul, tapi tekil si Agung. Nah kalau kamu sudah gitu,
Tak daftar udah di wali, mau KPU-nya oleh nyetujui, mau kapan roh tapi daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau hal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaannya Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pengiran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati. Itu juga telur, suatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, kamu di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudroyo. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudroyo Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudronya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai tonggo sana masjid benena. Bojo tiga imangan benar kecewa beku, nara kecewa nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran ngalungkan warka'u ma'ar rafiqin. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane itu mapan. Karena kalau saya Islam, PKI ya kepengen mapan, komunis ya kepengen mapan. Lonte nganti jadi lonte ya kepengen mapan. Copet nganti jadi copet ya kepengen mapan. Bajingan nganti jadi bajingan yang kepengen mapan. Karena kepengen mapan itu aku tuh wong soleh, wong fasik pun kepengen. Bener-bener apa nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik koyo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sekewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwih akeh. Nak kue seneng kumpul kebu, kumpul itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal ghairil ukola. Tapi nak ada mati sujud, ora iso ketek sujud suwi-suwi ora. Spesial, napa? Spesial. Kalau suwun, makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Itu pokoknya sujud
Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ana carane, pas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ana carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, nek kepen dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejlekane bapak kula ya. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jadi bapak lucu. Dadi ne wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih dari bapak. Lah nek dadi ne dunya ngono kok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak jadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang. Aku yang manusia jadi kadang kepengin wah jadi kiai top. Mesti metu ke mobil di apa, wong visuale, sono sing tiba-tibaan seru no. Kerene opo dicucuk pause. Cucuk sopat. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Ngono enak dadi kiai. Saya yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kalau kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Mereka jadi ulama itu makancane rugen, bagus banget makancane rugen. Untuk apa? Itu terus serana generasi ulama itu salah pangeran. Mana sing mulya ge monggo, sing karo kula ge monggo. Biasa mawon mboten dunya. Cara Allah kok kowe mau kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok mate gamane terjemahan bebas iki. Mak pengiran nabian kersano halus sampai kue tekoni kuburan terus kala sawfakara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Karena Allah sering ngertikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu untuk dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawunnal jahim, pas ngerti, pas rembut. Itu yang kita ada ini. Buat keluar terus now. Wama yastawilan ora podo pala dorori pos gorolu. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua sebakaran ora kudu segoro, pokoknya dua jenis nopo air. Cara bahasa Arab disebut nopo bahr. Ada utawi iki ku adbun, iku banget nopo. Adbun itu banget tawari, nah cara mriki nopo gitu. Tawari. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul ubah, terus banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saegot ro ingkang blender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak blender. Tapi wae tapi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asine. Sadidul maluha, muluha itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulat no, bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Lah uang penting anggar wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit itu penting.
Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo ngerti nak duit iku. Profesor iki ngomong duit penting padu baro sak profesor rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu lu cukuman. Cuman kok semenit duit iku penting brono. Biasa wae. Engko nambah kabar mboten penting, Gus. Penting banget. Pasti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit penting biasa ora bawa ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula soal tela ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, nglakoni kebaikan. Kan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang. Masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa itu. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu. Kita sebagai kiai ngomong. Gak usah kiai malah ngomong biar maju, maju nguasai itu. Itu sih ngomong dan menteri. Kiai rasa ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono. Kok jadi menteri, rasa jadi dia. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional, dia kok jadi menteri keuangan, rasa jadi. Nah, nabi ulama itu harus satu lagi. Nabi nak gelodonya ngono. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Biasanya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Itu nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak agak jadi kiai langsung jadi menteri. Mana anak. Jadi kiai ben ngomong ala Allah. Kiai. Berarti tidak masalah cara apa al bilad bila dua wal ibad baitu wa fa'a nama asab ta khairan fa'atim. Kabeh bumi wa pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non-Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan ya. Banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islam. Akhirnya Uzbek tetap jadi negara Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Yo jaman buat ajari materi. Engko wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapak sing ngajari. Waduh, mateni opo. Sok diajari yo ro dhewe. Pemene turunanmu gambar ro. Mungkin wis gen gak trimo ro alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min rumah saking maa ini to bakhrene tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori sama iwak. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeleng anak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wa qila lan didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki tidak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan.
Kayak dukun ya. Bawa di ya kan. Dia kayak ya dua ya apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa ta'ala lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa ai sufuna tegese pira-pira pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali perahu mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem ma mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri kan kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditabtahu supaya golek sira kabeh tetep butik golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kowe golek misalnya ditijarati lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala allakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala allakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.